Juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usep Suprapto yang telah meluangkan waktunya untuk saya bertemu, dan saya kesini tentunya untuk belajar dengan Bapak dan Pak Usep terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Saya harus menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin. Itu Pak ya? Ya. Nah, khususnya Pak Usep yang mungkin sudah lama menjadi kepala sekolah, saya ingin banyak belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Seperti itu Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mungkin kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema atau rujukan moral seperti itu Pak? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu tidak serta-merta langsung diputuskan ya, tapi tadi identifikasi dulu, dilihat-lihat dulu, ditimbang-timbang dulu. Ini harus segera diambil keputusan atau pertimbangan dulu baik buruknya. Intinya tidak langsung ini. Bapak sudah memahami tentunya tentang dilema etika ya Pak ya, atau rujukan moral. Misalkan dilema etika itu seperti Bapak menemukan masalah yang di dalamnya itu antara benar lawan benar, atau rujukan moral ketika kasus yang benar Bapak dihadapkan dengan kasus yang benar, atau mungkin yang satunya salah ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk misalkan ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada dua hal yang mempunyai kepentingan yang berbeda itu tapi benar semua ya, biasanya diambil yang peringkatnya katakanlah yang banyak keuntungannya atau lebih kecil, atau yang paling kecil atau paling sedikit kerugiannya jadi diambil. Kalau dalam sedangkan mudorotnya yang paling sedikit yang diambil, walaupun memang ya tadi walaupun sama-sama benar dan kepentingan yang berbeda ada yang bagaimana tadi, yang ini harus yang paling mendekati. Misalnya nih Pak, Bapak pernah nggak ngalamin gitu di sekolah selama Bapak menjabat sebagai kepala? Ya pastilah ada. Misalnya seperti apa Pak? Kasus apa gitu? Ini sama-sama benar gitu, satu sisi benar, satu sisinya lagi benar. Seperti apa misalnya Pak? Kasus apa? Kalau kasus besar ya benar. Artinya ya hal-hal kecil lah kadang-kadang. Terus ya sudah, Ibu misalnya A dengan B, Pak saya mengajari kelas ini, B Pak saya main di kelas ini, karena kebutuhan, ya kan? Udah, karena Ibu yang pengalaman di kelas bawah, atau Ibu yang kelas bawah ya, gitu. Walaupun dia misalnya pengen ke atas gitu, kalau sudah bosan misalnya di bawah seperti itu, diambil kasus tentang permasalahan tentang antara guru ya. Ya, ada yang ingin kelas tinggi itu, ya kan? Atau kelas rendah, ada seperti itu Pak. Misalnya kayak gimana Pak? Ya tadi karena Pak saya pengen di kelas ini, misalkan suka ada kalau jadi ya, dua-duanya merasa berhak untuk menempati kelas itu gitu Pak ya? Nah juga maksudnya satu kepengen di sini, sesuatu yang lain. Tapi masa ya tadi benar lah, misalnya di
kita putuskan sudah karena ibu yang pengalaman di sini, sementara di situ dulu seperti itu. Walaupun tadi kadang-kadang mungkin bagi yang bersangkutan dia agak jadi satu sisi dia merasa pengennya di kelas tersebut gitu ya Pak ya. nggak ada biasanya. Jadi dilema juga ya Pak. Itu Pak. Itulah bagian ya. Jadi pimpinan gitu. benar lawan benar. Jadi Di situ Bapak pemimpin ya. Pemimpin di situ ini rupanya. Nah, kalau misalkan seperti bujukan moral benar lawan tidak benar itu misalnya pernah Bapak ngalamin? Ya biasanya ya ada rekan guru yang misalnya suka terlambat atau gimana, penting apa saya kan jauh dan sebagainya atau apa, terus ya tetap saya sampaikan bahwa itu sebaiknya jangan dilakukan atau yang dilakukan. Berarti kalau masuk ke paradigma itu termasuk kalau kebenaran ada lawan jalurnya. kasihan Iya, ya. itu ya. Jadi sebenarnya satu sisi Bapak benar ingin menegakkan hukum tentang pendisiplinan, Ya. tapi sisi lain si guru ini mau gimana karena kondisi rumahnya Betul. yang terlampau Misalnya, jauh sehingga ada rasa kasihan Ya. juga seperti itu ya Pak. Ya. Baik Bapak, dari masalah yang tadi Bapak sebutkan, apakah langkah-langkah atau prosedur, misalkan untuk yang guru telat aja deh Pak, misalkan guru telat, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan misalkan ada masalah seperti itu Pak? Ya biasanya kan tanya dulu, dilihat dulu kejadiannya, kemudian tadi diidentifikasi kenapa seperti itu, ini ditanyakan, setelah ditanyakan baru ambil keputusannya, ambil jalan keluarnya bagaimana sebaiknya, seperti itu. Baik Bapak. Secara umum seperti itu. Nah, jadi Bapak identifikasi Ya, dulu ya masalah awalnya seperti apa. Iya. Nah Bapak, selanjutnya nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema. Jadi selama ini Bapak mengambil keputusan tuh Bapak menganggapnya efektif. Kalau efektif dan tidak sih sebenarnya terlihat dari hasilnya nanti gitu. Oh, Ya iya. kan seperti itu. Kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan tapi kadang-kadang yang melaksanakan ini kan apa Mas sudah melaksanakan atau belum kan kelihatan. Jadi setelah Bapak melakukan langkah-langkah tersebut, baru terlihatlah oh keputusan yang saya ambil ini ternyata efektif. Misalnya apa Pak? Ada yang selama ini Bapak berhasil menuntaskannya? Ya banyak sih ya, tapi salah satu apa ya? Karena tidak di, tapi artinya ada lah ya, setelah hasilnya, oh ya gitu. Ya contoh pembiasaan lah. Oh ya, Tiket itu kadang-kadang sudah diingat-ingatkan, tapi ya, ternyata kadang-kadang tidak dilaksanakan. Nah, itu yang saya lihat sudah disampaikan bahwa ini masalah guru piket, tapi kadang-kadang pada baginya mungkin juga salah juga. Intervensi saya juga ya harus evaluasi dan sebagainya, harus rutin dan seperti itu rupanya. Nah Bapak tadi bilang rutin ya. Nah apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu? Nah itu untuk jadwal. Untuk menjalankan tata tertib tersebut. Kalau jadwal tertulis sih tidak untuk ini kan kasus-kasus, kadang-kadang kan ada kasus adanya kan kita tidak tahu. Oh, iya. Tapi kalau ada suatu kasus itu baru kita selesaikan. Tapi kalau jadwal tertentu misalnya seminggu sekali, sementara belum. Karena takutnya begitu seminggu ini kita jadwalkan tidak ada kan nanti. Oh iya. Kan?
Baik, Karena Bapak. kasus kadang-kadang tidak tentu datangnya. Tapi kita intinya siap siaga selalu. Sampai, Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus misalnya Ya. siapa gitu Pak? Biasanya kalau merasa agak berat gitu ya, saya tanyakan dulu, perlu pertimbangan ke wakil kepala sekolah. Untungnya ada wakil kepala sekolah, jadi bisa mempertimbangkan apakah keputusan saya ini bisa diterima atau tidak, kira-kira. Atau bisa juga dengan Pengawas. Pak menanyakan putusannya bagaimana Pak, apakah sudah benar atau tindakan apa lagi yang misalnya saya harus saya lakukan. Jadi wakil kepala sekolah dan pengawas ya Pak? Pengawas gitu. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Terakhir ya Pak ya. Ya. Dari semua yang telah disampaikan Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika, apa yang Bapak pernah dengar tentang dilema etika? Dilema etika ya, dilema dan etika kan nilai moral ya. Iya. Tadi keputusan yang bisa dikatakan memberatkan, yang harus bisa mengatur semuanya hasilnya baik-baik saja. Oh gitu ya Pak. Gitu kan? Bisa dikatakan kalau ada istilah mengambil ikannya tapi airnya tidak keruh. Di sini win-win solution kalau orang Inggris gitu. Di sini ya, beratnya seorang pimpinan. Seorang pemimpin. Ya seperti itulah. Makanya kedatangan saya di sini, ya saya kan nggak tahu, barangkali mungkin suatu saat nanti Ya. saya juga jadi seorang pemimpin. Nah itu. Tentunya kehadiran saya di sini itu Ya. sebenarnya untuk belajar. Betul. Alhamdulillah dari pembelajaran modul 3.1 ini mengarahkan saya untuk belajar bagaimana merasakan menjadi seorang pemimpin Betul. yang menghadapi dilema Betul. seperti itu Betul. Pak. Dan menarik sekali dari Bapak Usep ini saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya. Dan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya ingin menanyakan Ibu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi kasus-kasus nanti kalau ada kasus apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida sudah mempercayakan saya untuk bertanya jawab atau mewawancarai saya. Di sini terkait dengan pertanyaan pertama, ya, tentang apakah ada kasus-kasus di sini, ya. Tentunya kasusnya kan harus kita lihat dulu, ya. Ada kasus yang benar-benar kasus besar, ada yang kasus kecil, ada kasus sedang, kan begitu. Tiap kasus itu perbedaannya, ada jenjang perbedaannya. Nah, sejauh ini yang saya lihat ini ada istilah baru, ya. Istilah barunya itu dilema etika dan rujukan moral, gitu ya. Jelasnya ini barangkali tentang etika dan moral. Moralitas itu kan sesuatu yang terkadang harus kita hindari, kan seperti itu. Nah, untuk itu sejauh ini yang kita alami di sekolah ini belum pernah ada sih yang terlalu signifikan ya permasalahannya, ya. Artinya masih dalam tahap sangat wajar-wajar sekali gitu, ya, masalahnya. Jadi saya belum pernah melakukan identifikasi dilema etika dan rujukan moral yang terlalu signifikan, ya, belum pernah.
Baik. Selama ini kasusnya itu satu aja Ibu ceritakan, misalnya kasus apa gitu yang pernah Ibu hadapi aja kasus, entah itu murid, entah itu guru, seperti itu Bu. Baik. Bagi saya barangkali yang perlu saya lihat di sini adalah mengenai kasus, sebenarnya bukan kasus ya, permasalahan tentang kedisiplinan gitu ya. Baik. Tentang kedisiplinan tentunya banyak ada teman-teman atau ya kita lah gitu ya, baik itu kedisiplinan daripada guru maupun kedisiplinan daripada siswa kita. Nah, selama ini anak-anak yang memang barangkali dia atau guru barangkali dia kurang disiplin dalam kedatangan ya, pada saat kedatangan setiap pagi. Nah, itu memang ada tahapannya lah yang kita lalui, yang saya perlakukan kepada teman-teman yang disiplinnya. Saya harus melihat dulu kalau memang kurang disiplinnya itu hanya sekali dua kali, ya barangkali saya bisa memberikan dalam bentuk pernyataan seperti itu. Tetapi kalau berlanjut lagi, ya tahapannya secara tertulis, dan kalau memang ada yang lebih fatal, ya nanti ada teguran hukuman yang lebih berat lagi. Tentunya saya akan melaporkan kepada atasan saya seperti itu. Selama ini sih belum pernah. Baik Ibu, kasus itu kan, masalah itu kan berarti ada yang termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan berupa kasus yang sesuatu yang kita temukan, kadang satu sisi ada benarnya, satu sisi ada salahnya, jadi antara benar dengan salah. Tapi kalau rujukan moral itu biasanya masalah yang muncul antara hal yang negatif dan negatif. Berarti yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada di sana tentang dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau yang namanya bujukan moral itu dulu kan pernah kita sering dengar ya, bujukan setan ya, rayuan setan kan begitu. Dengan yang namanya bujukan itu pasti kan negatif konotasinya kan seperti itu. Nah, pasti ada seperti itu, hanya saja bentuk cara penyelesaiannya itu ya dengan cara, kalau bagi saya sih secara persuasif ya, seperti itu ya barangkali ya. Secara persuasif kita harus menanganinya, karena yang kita hadapinnya ini kan orang-orang yang berpendidikan, artinya bukan orang yang layaknya di tempat umum ya. Jadi kita atasi secara persuasif, kemudian dengan cara bermusyawarah. Insya Allah dengan cara seperti itu barangkali bisa menyentuh hatinya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika? Ya. Lagi-lagi bagi saya sih yang pertama itu adalah kita komunikasi ya, komunikasi yang efektif, komunikasi dan musyawarah, berdiskusi dengan pihak tertentu, pihak yang bermasalah tersebut ya, artinya. Kemudian kedua, kita cari apa sih penyebabnya membuat dia itu seperti itu. Kemudian kita ajak barangkali teman sejawatnya yang dapat barangkali kita mendapatkan informasi-informasi tentang yang si kasus tersebut ya, yang mengalami permasalahan tersebut. Ya artinya dengan jalan musyawarah, berdiskusi, kemudian menanyakan apa permasalahan intinya gitu ya, sehingga dengan bermusyawarah itu
dengan berdiskusi itu, dengan mendengarkan pendapat itu, insya Allah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dalam menangani kasus tersebut. Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, tantangannya itu banyak ya sebenarnya. Kalau kita besarkan permasalahan pasti tantangannya juga besar. Tapi kalau masalah yang besar kita kecilkan, tantangannya juga insya Allah nggak terlalu parah juga tantangannya ya. Artinya kita menghadapi permasalahan itu ketika kita mendapatkan tantangan, maka kita harus menyelesaikannya itu dengan secara persuasif agar masalah tersebut tidak akan kita alami kita temui tantangan. Pasti ada tantangannya, terutama kalau perbedaan pendapat gitu kan. Itu kan itu berarti kan tantangan juga bagi kita kan. Perbedaan pendapat antara dia punya pendapatnya seperti itu, kita punya pendapatnya seperti ini. Jadi dengan perbedaan pendapat itu merupakan salah satu tantangan yang cukup berat juga ya buat kita. Kemudian yang kedua, barangkali dia maunya kita harus menerima pendapatnya dia gitu. Jadi pendapatnya dia, idenya dia, kita harus menerima idenya dia, harus melakukan apa yang dia sampaikan gitu ya. Padahal mestinya tidak seperti itu. Dia harus mempertimbangkan juga bahwa yang memberikan arahan itu siapa. Dia harus bisa juga melihat siapa yang memberikan arahan ke dia gitu. Kalau teman sejawat pun barangkali menghargai pendapat itu harus lebih tepat, hal yang lebih tepat untuk menangani masalah-masalah seperti ini ya. Jadi agar tidak terjadi tantangan-tantangan gitu ya, seperti itu. Baik Ibu. Nah selanjutnya, apakah Anda atau Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau saya mah fleksibel ya. Ketika ada permasalahan, sekecil apapun permasalahan memang harus tuntas, harus kita tuntaskan. Karena kalau kita tunggu besar nanti permasalahannya, itu caranya juga udah sulit gitu kan. Nah, oleh karenanya ketika ada permasalahan kecil, walaupun sekecil apapun permasalahan harus dituntaskan dengan cepat gitu kan, gitu. Dan apalagi permasalahan tentang dari hal kecil aja, misalnya ucapan, ya kan itu moral juga ya. Ucapan, kata-kata kita itu dengan kata-kata yang kecil itu bisa jadi besar. Oleh karenanya jangan kita biarkan hal yang kecil membesar. Lebih baik hal yang besar kita kecilkan, hal yang kecil kita tuntaskan sampai selesai gitu. Baik Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, seseorang itu ya artinya guru lah ya. Faktornya adalah ya barangkali guru. Guru itu kalau bagi saya yang dapat menyelesaikan permasalahan atau membantu menyelesaikan permasalahan, bukan saja guru yang senior ya. Artinya senior juga iya, junior juga iya. Artinya bagi saya ketika si junior atau seniornya itu dia bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah, kenapa tidak? Bagi saya ya faktornya itu yang senior, junior tapi punya pengalaman. Kan belum tentu senior pun banyak pengalaman, bisa jadi dia stagnan di tempat. Kan banyak yang senior juga stagnan di tempat, banyak yang junior dia malah justru lebih banyak gerakannya ya, kemana-mana. Oleh karenanya bagi saya
senior junior itu nggak penting, yang penting adalah pengalaman dan wawasannya dan beretika, berakhlak. Insya Allah kalau berakhlak dan beretikanya baik, attitude-nya baik, akhlaknya baik, ucapan kita akan didengar oleh orang. Baik, Ibu, terakhir ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu petik nih dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama, ketika ada permasalahan, kita dalam mengambil keputusan itu harus ada kasus ya, harus kita jalani dengan secara persuasif gitu ya, pendekatan persuasif. Artinya kita tidak melebar kemana-mana. Nah, kemudian dengan cara bermusyawarah, berdiskusi, ya, kemudian mendengarkan pendapatnya, mendengarkan keluhannya. Ketika kita sudah mendekati dia, kita sudah mengadakan pendekatan dengan dia, sama seperti guru ketika muridnya punya permasalahan, kan murid itu nggak ditinggalkan, tapi justru si murid itu didekatin. Kenapa? Penyebabnya apa? Ketika kita sudah mengetahui penyebabnya apa, insya Allah akan lebih mudah kita mencari solusi kepada orang yang sedang bermasalah tersebut. Pun sama dengan guru, ketika dia itu punya masalah, kita harus mencoba mendekatinya secara persuasif, dan lagi-lagi musyawarah itu dinomorsatukan, dan kita juga harus mendengar pendapat dari teman-teman sejawatnya, bagaimana latar belakang dia sebelum ini, sebelum itu gitu kan. Nah, jadi bagi saya adalah yang pertama adalah mendengar pendapatnya, bermusyawarah, kemudian berdiskusi, kemudian pendekatan dari hati ke hati. Seperti itu. Baik, menarik sekali Bu ya wawancara hari ini. Saya pun menjadi banyak belajar juga dari Ibu. Insya Allah kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan menjadi Ya, pembelajaran juga pribadi untuk saya. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Dari saya, Wida. saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.